Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, orang agak apa ya? Bernostalgia atau bercerita tentang ya masa lalu yang sangat luar biasa dari orang penarasumber kali ini. Tapi insya Allah orang penarasumber ini bisa berbagi tentang DP silsilah kehidupan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arthur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ya. Kemarin sendiri, Kak ya? Sendiri. Sendiri. Bagaimana Tamang kok yang satu? Aku janji hilang-hilang, Kak ya? Dia kan sibuk pikir DP masa depan. Oh, begitu. Dan itu prioritas utama. Iya. Cuma ini kondisi. Iya. Sebelum kita ke sini itu kita agak kaget. Heeh. Ternyata erupsi gunung di Oh iya, apa namanya ini? Sangihe, Tagulandang. yang terjadi di Iya, itu ternyata ini agak berbahaya karena mendung. Dalam situasi mendung itu, apalagi dia hujan, kemudian ada erupsi, itu yang dikhawatirkan SO2-nya. Makanya orang mesti himbau ke masyarakat ini kalau cuaca seperti ini, pintar-pintarlah kalau keluar jangan sampai tidak pakai masker. Iya. Itu agak berbahaya. Supaya lebih safety juga, Kak ya? Iya, betul. Karena memang tadi sempat ada lihat ke RTRP kendaraan memang penuh pasir ya. Saya juga kaget. Aduh, apa ini kok sudah jadi begini? Tidak jalan di PC, tiba-tiba sampai di dek atas itu kan. Iya. Berarti parah. Parah berarti, guys. Nah, jadi for tamang-tamang ini di situasi sekarang ini ya bukan karena corona ya, Kak ya. Tapi orang karena di Sulawesi Utara ini lagi erupsi, ada gunung apa itu? Gunung Hau kalau tidak salah. Gunung Hau. Iya. Oh, Randi kurang tahu itu nama gunung apa. Cuman yang pasti orang harus jaga kesehatan. For teman-teman yang lagi nonton video ini terutama yang subscribernya Mosombia Podcast ya harus didukung ini. Iya. Nah, orang jaga kesehatan dengan cara memakai masker, guys. Nah, kembali lagi ke Kak Arthur. Rani panggil apa ini? Kak Arthur atau mana yang bagus? Kak Arthur, ya. Kak, Rani sedikit bercerita tentang Kak Arthur apa ya? Sejarah sekolah, sejarah bukan sejarah yang kelam ini, Kak. Pokoknya perjalanan hidup lah. Iya, perjalanan hidup lah ya. Nah, Rani boleh tahu nggak, Kak RTRP sekolah itu di mana? Mulai dari SD atau TK? Kalau saya SD. Oh, SD, iya. Dulu kan TK ini masih terbatas ya. Iya. Apalagi zaman itu di kampung itu kan masih serba terbatas. Tapi ada yang berbeda. Kalau di kampung saya di Bintara Pante, kalau sekarang sudah ada jadi 3 kampung ya, ada Minanga, ada Bintara Pante sama Desa Kopi. Nah dulu itu hampir semua anak SD pagi di SD, siangnya di Alherat. Oh, Alherat. Iya. Rani masih Riki. Iya. Alherat. Dan itu saya lihat hampir semua ya di Bolangon Utara. Kalau dulu kan masih kecamatan ya. Iya. Hampir semua di Bolangon Utara yang ada Alheratnya, hampir bisa dipastikan anak-anak setelah dia SD pagi sampai siang, pulang sekolah, sorenya pasti madrasah ibtidaiyah. Jadi 2 SD, 1 kali jalan 1 orang itu. Pengetahuan umum dengan akhirat luar biasa ini. Luar biasa orang dulu. Iya. Alhamdulillah saya lulus di SD. Namanya dulu kan ada program presiden SD Impres itu kan. Oh, SD Impres. Salah satu strateginya pemerintah Orde Baru di zaman Soeharto untuk meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Kan banyak yang melek huruf, putus sekolah, maka ada program itu yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Makanya sering dengar kan ada SD Impres, ada SD Center. Iya, betul. Kira itu saya kira Center ini yang
Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau mana katanya ini center kan tengah ya. Iya, iya, iya. Biasa Sensor juga dengan penerangan juga iya, itu iya. karena menarik fokus. Iya, betul, betul. Ya betul. mungkin ada hubungan. Pakai kaitologi juga Iya, iya, keluar. iya, iya, iya. Nah, berarti SDN apa tadi, Kak? SD Impres Bintang Pantai. Di sana kan ada dua. Ada juga yang program SD Center. Nah, kebetulan saya di SD Impres. SD Impres, ya, ya. DP program itu Kak tahu nggak beda atau gimana? Kalau zaman itu kan kita yang penting sekolah aja. Oh, yang penting Nggak sekolah. ada tahu ini SD. Iya, Impres betul, betul. ini programnya presiden atau bukan. Iya, betul, betul, betul. Nah, ini sengaja saya juga angkat masalah itu karena memang ternyata zaman itu ya pemerintah Indonesia itu cukup luar biasa juga menggenjot pembangunan manusianya. Iya. Walaupun mungkin dengan berbagai macam keterbatasan zaman itu. Iya. Supaya DPSDM naik juga ya. Ya pasti. Karena saya produk dari situ sekarang. Tapi produk yang nggak main-main ini kan. Jadi ada beberapa hal yang generasi 90-an awal itu ada beberapa hal yang harus disyukuri. Yeah. Pertama, kita bisa hidup di era yang memang semua serba manual. Yeah. Ya. Yeah. Kemudian kita beradaptasi dengan penggunaan teknologi mulai dari komputer, kemudian teknologi informasi internet di zaman itu, sampai dengan pemanfaatan teknologi Android. Nah itu di generasi saya itu hampir merasakan semua. Karena sampai hari ini kan kita sudah luar biasa pemanfaatan gadget. Kan? Iya. Gadget sudah sangat luar biasa sekarang. Bahkan ada yang menyerupai laptop. Nah, Radi kan tidak sempat ikut teknologi dulu kan? Iya. Apalagi permainan dulu. Kalau sekarang kan anak-anak enak. Bangun tidur sudah bisa PUBG, sudah bisa. Enak. Anak-anak SD sekarang paling sering miring HP kan. Iya. Generasi sejati. Orang minta itu hurung nggak mungkin. Kalau Radi alhamdulillah masih Riki itu hurungnya itu. Nah, termasuk di zaman itu, di zaman saya SD itu kan hampir semua anak-anak ya bisa dipastikan dia membantu orang tua. Iya. Karena selesai dia sekolah pasti dia mungkin ikut orang tua di sawah atau beternak. Kalau saya kebetulan orang tua pelihara ternak, maka waktu pulang sekolah itu pekerjaannya itu rutinitas pekerjaan. Tidak terkontaminasi oleh gadget. Belum ada sama sekali. Nah, teman-teman yang hidup di era itu bersyukur yang hari ini masih sehat, insya Allah masih akan diberi kesehatan selanjutnya. Karena ada loncatan perubahan. Ini kan kita sudah di era disrupsi. Sesuatu yang berubah dengan cepat dan apabila kita tidak bisa beradaptasi, menyingkir. Iya kan? Generasi sekarang ini generasi yang sudah hebat-hebat. Iya, siap. Lepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Siap. Kira begitu. Iya. Radi setuju sekali itu deh ya gitu. Itu kalimat itu Kak. Maksudnya orang sebenarnya juga ada yang orang bilang orang tua ketinggalan zaman. Ada orang tua yang sebenarnya bukan ketinggalan zaman kalau menurut Randi. Jadi menurut Randi sebenarnya lebih ke karena teknologi semakin melaju cepat, maka orang tua ketinggalan. Tapi sebenarnya bukan orang tuanya yang ketinggalan, tapi teknologinya yang terlalu cepat. Iya. Dan itu kan harus disiasati. Iya, siap. Ya siap-siaplah ketika orang itu tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terjadi perubahan sangat cepat. Ya itu memang agak sulit. Iya sih. Nah sekarang siapa mau menolak perubahan itu? Nggak bisa memang. Beberapa tahun lalu coba Randi bayangkan. Misalnya profesi fotografer. Ya, dengan kemampuan skill yang luar biasa, fasilitas kamera yang serba manual, dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Hari ini nggak terlalu dibutuhkan skill itu. Karena fasilitas teknologinya sudah bisa mengatur. AI ya. Iya, itu kan luar biasa.
Betul, betul, betul. Siap-siap profesi itu harus beradaptasi lagi. Iya, 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 betul, betul. Dan akan banyak profesi yang akan hilang akibat dari disrupt. Iya, perkembangan Loncatan teknologi ya. perubahan yang sangat dahsyat. Siap, siap, siap. Nah, terlalu jauh ini kayaknya. Balik lagi. Balik lagi. Udah. Balik di masa kecil ya. Kak, mohon maaf ini ada krepe. Nah, ini krepe ini dibuat oleh orang Nunuka. Kebetulan dijual ada di beberapa warung yang ada di Kabupaten Bolamongan Utara. Terutamanya paling banyak ini dijual di Bintauna, Kak. Oh. Nah, krepe dari Nunuka ini nanti insya Allah kalau teman-teman juga yang suka ini krepe ini, silakan cek link di deskripsi, nanti langsung hubungi yang punya. Nah, Kak, silahkan nikmati. Ini harus dicoba. Iya, harus dicoba. Dan ini yang harus di-endorse juga. Iya. Kenapa? Pelaku UMKM itu apa namanya? Pondasi ekonomi untuk kita orang di Bolamongan Utara. Ada peristiwa yang menarik seperti di tahun 98. Itu kan krisis moneter. Tahun 97-98 itu krisis yang dahsyat. Semua pengusaha itu terpukul. Satu-satunya yang bisa survive itu adalah pelaku usaha yang kecil ini, UMKM. Dan ini perlu diberi perhatian khusus. Karena mau masuk bersaing kan, krepek ini walaupun so enak kan ada DP standar-standar yang harus dipenuhi. Iya. Nah, DP harga ini, Kak, dia satu tampa itu 1.000 cuma. Cuma 1.000. Iya, murah sekali, Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang suka mau coba, dan ini tidak maksudnya mau endorse juga kalau yang enak buat apa, Kak? Tapi ini enak toh, Kak? Enak. Gurih. Iya, gurih. Karena pisang kan pisang ada tanam sendiri. Tanah Bolmut ini dapat pisang, Kak. Tanam di Bolmut lagi. Tanam di Bolmut lagi. Untuk tamang-tamang yang ada di Dinas Perdaginko, perlu berperhatian ini. Iya. Karena seperti misalnya Indomaret, Alfamaret ya, waralaba seperti itu ada space khusus untuk UMKM. Tidak dipungut biaya, tidak ada diambil keuntungan. Kalau kita masukkan harga 1.000 ya 1.000. Ya, betul. Dan itu memang kewajiban dari usaha itu, menyiapkan space lapak khusus untuk UMKM. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalau ini dibuat sebagus mungkin kemasannya, kan masuk di situ enak dong. Karena memang enak. Rasa pisang betul. Bukan pisang. Betul pisang, kayak. Enak. Nah, Kak, ini ada ini kopi. Silahkan, Kak, coba itu, Kak. Ini sama juga. Kalau ini produk, tapi ini dibuat oleh Mosombia Podcast, Kak. Produknya Rani sendiri. Nah, ini bagus juga. Ini produk Mosombia Podcast. Nah, ini kopi, tapi kopi yang dingin, terus di dalam ada jelly. Jenis kopinya? Jenis kopi, Randy kurang tahu ada nama-nama kopi, kayak. Harus belajar sama Kak Arter kayaknya. Randy harus cari tahu karena kalau dagang kopi pastikan orang tanya. Yang pertama pasti dia tanya ini kopi asalnya dari mana. Siap. Apakah itu jenisnya robusta? Itu yang Randy nggak tahu. Atau arabica. Pemahaman umum saja tentang kopi. Kalau saya kan cuma penikmat. Kalau Randy ini kopi kemasan, Kak. Kemasan ya? Iya, kopi kemasan. Kopi kemasan ini. Karena Cuma ini boleh mau cuma brand lantaran. Iya, nggak boleh. Kode etik. Kalau di Langi kan memang terkenal selama ini dengan kopi mania. Nah, kopi itu sebetulnya dari tahun 2010 2009 kan sudah mulai digaungkan. Memang ada kendala buat Bolmut sendiri. Perkebunan kopi yang sudah mulai langka. Terpaksa pengusaha usaha-usaha UMKM yang bergerak di bidang kopi ini di Langi sini ya paling banyak sepertinya memasok bahan baku dari luar. Dari luar memang, Kak.
Setahu Randi juga memang dari Langi itu memang masuk bahan baku dari luar memang. Kita mau coba dulu. Silakan. Baru kita mau kasih nilai. Silakan. Tapi kalau ini Kak soft, kopi soft. Oh, soft. Iya. Kopi soft dia. Memang agak manis, lebih manis. Ada pas. Iya. Manisnya pas. Manisnya pas Kak. Jadi krim susu harus seimbang kan? Iya. Pas. Dan memang cocoknya dingin ini. Cocoknya dingin Kak. Iya. Sebab kalau yang panas itu saya lebih senang yang tidak manis. Iya, yang lebih rasa kopinya itu lebih apalagi strong orang ini kan manis. Jadi ya, saya pahit-pahit. Iya. Supaya menghadapi ini kehidupan pahit ini dapat rasa. Enak. Siap. Nah, Kak, kembali lagi ke waktu KSD nih. Tolong bernostalgia sedikit dengan KSD. Waktu KSD itu, Kak boleh ini enggak DP Kak waktu itu orang seperti apa sih Kak Arthur Datung Solong itu orang seperti apa waktu SD? Maksudnya jahil kah? Orang yang berprestasi kah? Atau yang seperti apa? Ini menarik. Menarik karena mungkin saya lebih dikenal dengan orang yang kalau istilah psikologi orang aktif. Tapi kan kadang-kadang orang tua dulu agak terbatas dorang bicara mendidik anak. Iya. Maksudnya dalam artian pengetahuan tentang mendidik anak itu cenderung kan keras, tegas, itu pasti. Maka mendidik anak yang baik dianggap kalau caranya keras. Iya. Nanti kan setelah orang tua kita bisa mengakses informasi tentang bagaimana cara mendidik masa pertumbuhan anak baru mulai mengerti kan. Ya mungkin banyak generasi yang lahir di era sekarang. Nah, saya termasuk kategori orang yang ada jahilnya, ada dan di sekolah juga ya nomor buntut. Siap. Nomor buntut. Itu peristiwa yang saya alami ketika saya SD dan saya benar-benar merdeka dengan kondisi saya masih SD. Walaupun mungkin hidup di lingkungan orang tua yang sangat ketat, tapi karena jiwa berontaknya ini tinggi, tetap aja bikin masalah kan? Iya. Jahil kah ya? Iya, termasuk paling jahil. Wow. Termasuk paling jahil. Ya kalau ada teman-teman yang seumuran saya mungkin tanya aja. Mungkin nggak ada nama mungkin ada apa? Yang ada sementara menonton KP angkatan. Bisa jadi ada satu yang saya ingat persis. Itu saudara sepupu saya. Oh iya. Namanya saya harus sebut nama ya. Ada apa? Bebas Kak. Abdurrahman Posagi itu sahabat saya. Seumuran tapi kita tidak satu sekolah. Di satu waktu itu ada permainan berupa kayu yang kebetulan mungkin sudah dibuang, saya ambil. Saya bawa terus dia lihat. Nah, ini dia jadikan persoalan ini. Karena zaman itu kita usil saya sempat pukul, itu jatuh hampir tidak bernapas selama 5 menit. Tapi saya lari. Beliau masih ingat ya. Kalau dia dengar pasti dia rasa lucu juga. Kak siapa namanya? Abdurrahman Posagi. Mohon maaf deh. Alhamdulillah ya, justru dengan cara berteman begitu, setelah itu kita baikan lagi. Karena memang ikatan keluarga juga sangat. Iya. Dan sampai saya SMA masih sama-sama dengan. Tapi memang biasa Kak, orang yang pernah baku masalah sekali, itu baku sayang sekali. Karena memang ada beberapa orang di Petamang juga seperti itu sih. Ada pengalaman juga Radi seperti. Tapi di kemudian hari setelah selesai SMA kita pisah ya. Justru saya sama-sama dengan adiknya. Maksudnya pisah sekolah? Iya. Beda sekolah? Dia kebetulan sempat berhenti tidak lanjut. Saya waktu itu memilih untuk lanjut studi. Jadi zaman SD itu memang zaman yang sangat merdeka. Tidak pernah berpikir, apalagi masa depan di luar. Di luar pemikiran kita apa yang terjadi hari ini. Iya.
Yang nama pikir gaji, aduh berapa Enggak gaji? ada, tidak ada pikir begitu. Yang jelas bahwa proses alami itu terbentuk, apalagi kita hidup di zaman yang memang kondisinya itu sangat jauh dari berbagai macam akses, termasuk akses pendidikan. Nah, kalau orang-orang yang jiwa bertarungnya ciut, lemah, itu gampang dia pasrah dengan keadaan. Iya. Nah, karena saya jiwanya jiwa tadi itu usil, Jahil loh. akhirnya kan keberanian itu justru muncul dan ya pokoknya apa saja jalan. Bagai saja kayak, bagai jo. Pokoknya sekolah dulu, gampang itu. Biarkan nanti berhenti, ulang lagi berhenti. Saya punya pengalaman itu, pengalaman sekolah berhenti itu. Nah, Kak, kan tadi DP jahil ini, DP jahil tuh. Prestasi ada nggak Kak di SD? Kalau SD saya termasuk orang biasa-biasa saja kan, Iya. termasuk orang biasa-biasa saja. Lomba menyanyi atau lomba apa Nah, begitu kalau itu Kak? sempat sih. Oh, sempat ikut. Tapi kalau ada Agustusan, ya, biasa Ikut, orang ya. kalau di kampung mau peringati 17 Agustus, Iya. ya kalau saya bandingkan dengan hari ini memang tidak semeriah dulu. Iya. Apakah karena memang kondisi hiburan masih terbatas? Tapi di zaman itu benar-benar yang namanya peringatan hari-hari besar kenegaraan itu 17 Agustus. Kemudian ada satu juga hampir tiap tahun itu ya, Al-Herat itu selalu buat kalau mau masuk Maulid apa semua itu kan buat acara besar-besaran itu. Dua momentum itu yang sering ada dan kita terlibat ya mungkin kayak di di SD Ya. itu ikut-ikut vokal grup, ikut-ikut bintang vokalian. Iya. Biasalah kelas kampung. Kelas kampung. Ya, kelas minimal kampung. kan kita terbiasa dengan Siap. tampil di hadapan umum. Itu kan akan ikut membentuk torampe karakter pribadi. Siap. Ya, Tapi memang Kak dulu 17 Agustus lebih meriah ya daripada sekarang kan? lebih meriah karena semua lomba itu ada. Ada ya? Semua lomba jadi seru. Dari lari karung. Di level desa ada, kecamatan ada. Apalagi dulu saya ingat, saya waktu SD itu ada yang namanya Bulan Bakti LKMD. Ah, ini generasi. Wah, Rani baru dengar itu Kak. Generasi apa namanya? Milenial ini dari 1-2 orang lah yang tahu. Jadi ada namanya Bulan Bakti LKMD. Itu di desa semua dilombakan. Antar dusun. Tapi semua desa. Jadi rame. Iya. Saya kira itu yang mewarnai orang kehidupan masih anak-anak dulu. Iya. Selain bermain ini mainan-mainan kampung ini, itu kan belum ada yang digitalisasi ini belum ada. Iya, Nonton TV aja satu kampung untung-untungan ada satu TV atau 2 TV. Ya kan? Ya betul. Tapi menariknya di situ justru kalau saya ingat-ingat hari ini, waduh luar biasa ya. Di masa itu tidak pernah terbayangkan bahwa kita akan bergelut dengan waktu yang semakin lama membentuk peradaban dan semakin canggih. Makanya saya bilang alangkah beruntung orang yang hidup di era itu sampai dengan hari ini bisa menyaksikan secara langsung betapa cepat ternyata perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Siap. Siapa mau bayangkan sekarang bisa pakai handphone, dulu tidak pakai Video call dan sebagainya. Orang pakai apa ini black susu, karena memang ada di kurikulum. Iya. Pakai benang. Mulok atau Enggak, kalau dulu di seni pelajaran IPA kalau tidak salah ada ya. ada. Iya. Khusus untuk itu teori-teori dasar tentang teknologi informasi. Iya. Kalau sekarang kan nggak begitu, so canggih. Kalau sekarang ini, kalau dulu kan Kak DP lomba-lomba kan lari karung, gitu tuh lari. Kalau sekarang paling banyak sih lari dari kenyataan Kak. Itu yang bahaya. Dan ini tapi kalau itu sebenarnya
perilaku, kalau saya menilainya, Iya. itu karakteristik bawaan. Bawaan ya. Apalagi kalau ikut dibentuk oleh lingkungan, bisa fatal itu. Makanya anak saya sekarang, saya didik, ya kalaupun dia mau nakal, silakan, tapi harus bertanggung jawab. Iya. Harus bertanggung jawab Harus dengan apa yang orang perbuat, guys. Supaya dia kira-kira juga dia nakal. Dia mau tanggung ini. Papa angkat tangan. Jadi, saya lanjut tadi kejadian saya pertemanan SD itu sampai saya pukul sampai saudara. Itu kan bapaknya kan guru. Waduh. Itu yang Kak pukul itu. Jadi kena marah, bukan cuma saya, kakak saya juga kena marah. Karena dulu kalau zaman SD, kalau ketemu guru, aduh luar biasa. Bukan berarti, bukan berarti sekarang itu adabnya sudah tidak ada, bukan. Tapi ini pergeseran. Ada pergeseran nilai sosial. Kalau dulu kan ada guru kamar yang masih jauh, kalau tidak sanggup berpapasan pasti menyingkir. Masa bunyi toh? Iya. Kalau sekarang, CS dulu, CS. Betul. Itulah. Jadi ya semua itu pasti akan mewarnai orang hidup. Iya. Termasuk ikut berkontribusi membentuk orang karakter. Siap. Zaman itu kan tidak serta-merta semua langsung jadi. Ada proses panjang yang kadang-kadang secara tidak sadar bahwa ini akan betul-betul membentuk orang perilaku. Secara tidak sadar dibentuk oleh lingkungan tuh, Kak. Karena mustahil anak-anak dulu itu sudah tahu mau jadi bagaimana dia di masa depan. Boleh, sedangkan orang bahan bacaan saja. Literasi ya paling majalah Bobo. Majalah Bobo paling banyak. Itu pun majalah yang sudah kadaluarsa, yang sudah 1 tahun terbit, baru sampai 4 orang. Tidak gampang ya? Iya, betul. Tidak gampang. Kamu yang proses dulu deh, proses sekarang gak ya? Iya. Ada plus minus. Bukan berarti dulu lebih siksa daripada sekarang atau sebaliknya. Bukan berarti itu. Tapi memang alam dan lingkungan ini kan selalu mencari keseimbangan. Iya, betul. Dan secara sosiologis masyarakat juga kan beradaptasi dengan itu. Iya. Pasti akan beradaptasi. Ada plus minusnya lah, Kak ya. Sekarang jangankan orang yang ada sekolah itu di bawah pohon kelapa, dikerja dimanapun, dia sudah bisa berselancar di dunia maya kan? Iya, betul. Maka banyak informasi juga bisa dia dapat. Iya. Cuma negatifnya sekarang ini memang kalau orang tidak bisa membatasi diri, orang tamang-tamang, kalau orang boleh membatasi, jadi yang membatasi orang pediri itu orang sendiri. Orang bisa mencari atau menggali informasi negatif, ya cuma orang pediri yang bisa batasi. Nggak ada orang selain orang pediri yang bisa batasi. Betul. Iya. Ada plus minus memang. Kalau kalau dibandingkan dengan dulu kemudian sekarang, makanya saya tidak setuju ketika orang bilang zaman dulu begini lebih enak dibanding zaman sekarang, karena ternyata setiap zaman itu memang ada kelebihan dan kekurangan. Hari ini kan agak kesulitan kita mengatasi misalnya arus informasi yang nyaris tidak bisa dikendalikan. Mungkin DP bahasa keren orang bilang era post-truth. Era di mana sesuatu informasi yang dipublish secara berulang-ulang melalui berbagai macam media ini akan menjadi kebenaran. Nah, itu yang fatal. Makanya generasi sekarang itu harus benar-benar metodologi berpikirnya itu harus benar-benar bisa terukur. Supaya dia boleh tahu mana yang betul dengan mana yang tidak. Kalau orang lihat ini, pengamat-pengamat nasional bilang produksi hoax. Ini hoax juga orang produksi secara masif hanya untuk target-target tertentu. Apakah itu target produk, apakah itu target politik, betul. macam-macam. Nah, kalau kita punya
pisau analisis tentang informasi itu terbatas, ya kita bisa terbawa arus dengan informasi seperti itu. Dan banyak kan yang terjebak. Gerakan-gerakan radikalisme misalnya, itu kan ternyata setelah saya lihat banyak yang terpengaruh itu melalui informasi-informasi dunia maya kan. Banyak dimanipulasi informasi-informasi kayaknya. Iya, apalagi sekarang ini teknologi informasi ini yang bisa membaca psikologi orang. Dia bisa tahu. Randi lagi browser atau lagi main-main TikTok atau Facebook atau apa, tiba-tiba kita butuh apa begitu kan? Ada saja dia datang di beranda kita kan? Iya, betul. Datang. Iklan dan sebagainya. Luar biasa ini. Tidak perlu cari tahu, dia datang sendiri. Iya, betul. Nah, bayangkan kalau informasi yang disajikan itu semua tidak benar dan kita percaya itu, mau jadi apa coba? Wow. Nah, itu dia pembeda orang yang hidup diri. Kita kembali tadi itu zaman yang dari zaman serba manual beralih sistem administrasi surat menyurat masih pakai mesin ketik, beralih ke komputer yang masih menggunakan program yang sederhana, sistem DOS dan lain-lain, meningkat jadi Windows sekarang saja sudah Windows 11 ya. Opera Mini dan sebagainya. Anak-anak sekarang yang kelahiran tahun 2000-an, 2020-an apalagi. Kadang-kadang orang tua karena mau bujuk dia supaya tidak rewel, kasih ini barang. Padahal tidak terkendali. Dan di usia 0 sampai 2 bahkan 5 tahun itu kan usia yang sangat rawan sebetulnya. Kalau diisi dengan informasi yang positif, itu bahaya kalau salah mereka memanfaatkan teknologi. Ya, siap. Nah, Kak, tadi kan orang sudah bicara tentang KPSD dan sebagainya, histori lah ya. Pernah adu jotos dan sebagainya. Biasalah. Iya. Karena kan tidak bisa berpikiran untuk membatasi diri itu, Kak. Iya. Nah, Rani agak sedikit memang loncat sekali ini. Supaya memang berbanding terbalik lah bisa dibilang. Kalau Kak Datung Solang di waktu kuliah itu seperti apa sih? Itu juga. Ini ada cerita menarik. Iya. Maksudnya kan perbedaan informasi, perkembangan teknologi kan sangat jauh beda tuh, Kak. Makanya Randi mau suka compare sih. Soalnya kan alhamdulillah Kak Arthur juga kan bisa hidup di zaman yang serba manual seperti yang Kak Arthur bilang tadi dan mendekati perkembangan teknologi yang sangat luar biasa di waktu kuliah mungkin. Nah, itu kan masa-masa peralihan. Kalau zaman setelah lulus SD masuk SMP kira-kira masih sama lah. Iya. Cuma umur aja yang sudah mulai sedikit paham tentang bagaimana masalah-masalah sosial. Setelah SMP kan masuk SMA. Nah, saya SMA juga ini termasuk kalau orang di Gorontalo kasih istilah dulu lauka. Banyak juga. Tapi sebetulnya saya sadari begini. Kalau kita orang tua juga kaya akan pengetahuan psikologi anak, ya mungkin orang bisa dapat saluran yang tepat. Karena memang tadi zaman itu masih serba terbatas, maka ya biarlah secara alami mencari jalurnya sendiri. Setelah itu saya masuk SMA, saya termasuk orang yang berbanding terbalik dengan kondisi SD. Kalau SD saya nomor buntu terus, mungkin paling jago kalau ada di posisi di tengah-tengah. 30 siswa bagus kalau dapat di 15. Pertama kali saya merasakan juara 1 itu SMA.
Oh, siap, siap, siap. Pertama kali, dan saya juga nggak percaya. Ini betul atau cuma faktor guru PW? Itu sejarah. Berarti bukan diusahakan nggak? Atau bagaimana? Nah, lingkungan aja yang membentuk itu. Lingkungan aja. Lantas setelah ujian, saya juga ikut bolos kadang-kadang dengan teman-teman. Iya. Apalagi dulu kalau di SMA Bintauna itu, saya kan masuk kelas 1 di situ sempat ke Palu dulu dengan target mau sekolah, tapi kemudian gagal balik lagi masuk SMA di Bintauna. Ya kelas 1 naik kelas 2, tiba-tiba saya diumumkan bukan di kelas, di apel Upacara. iya, Upacara. Oh. ranking 1. Nah, ada yang lucu, yang teman saya tadi yang saya bilang saya pukul. Adi Jotos itu Adi ya. Jotos itu kan satu kelas. Dia protes. Kenapa dia bisa juara? Sementara pergi sekolah sama-sama, pulang sekolah sama-sama, kalau keluar malam bergaulnya sama-sama, tapi saya juara dia tidak. Wah. Kalau tidak sih bagus, tidak naik kelas. Waktu itu kan ada sistem naik. Oh naik iya. Nah, dia protes. Sampai tidak naik kelas yang satu ini, Kak? Iya, dia protes. Saya bilang, ini kan hasil. Tapi harus saya akui, walaupun juara 1, memang saya nilai untuk, kalau dulu kan kita masih ada pendidikan moral Pancasila. Ya, itu yang saya heran. Saya merah memang. Tapi juara 1 loh. Waktu itu, Kak? Nilai itu merah. Artinya, Randi bisa bayangkan, itu kan bukan faktor akademik. Iya. Tapi lebih ke orang perilaku. Ya mungkin saya kurang di situ ya. Tapi perlahan-lahan saya menyadari itu. Nggak boleh kalau begini terus jadi brutal ini hidup kan. Memang harus bergaul dengan orang-orang yang luar biasa lah ya. Kan perkembangan umur, sedikit-sedikit mulai masa remaja, masuk dewasa, itu kan masa yang paling rentan sebetulnya itu antara remaja mau ke dewasa itu. Kan di situ kadang-kadang di kelompok umur itu ya, kadang-kadang orang salahnya di situ. Karena di situ kita lagi semangat-semangatnya untuk cari jati diri. Sosok kita ini cocoknya apa gitu. Nah, maka banyak orang yang coba-coba, cari perhatian dan lain-lain yang pada akhirnya ada dampak juga. Nah, kira-kira saya selamat dari fase itu. Selamat dari fase itu, alhamdulillah kelas 2 saya pindah sekolah. Pindah ke Gorontalo. Kelas 2 SMA. Saya Pindah ke Gorontalo. Di SMA Negeri Talaga. Motivasi pindah juga memang aneh-aneh kan? Pada saat pindah itu saya berpikir cari teman-teman yang sebaya, tanya mana sekolah yang paling bagus. Nah, sekolah paling bagus dalam persepsi anak-anak zaman itu yang bebas. Yang paling DP pergaulan luar biasa kayaknya. Pokoknya yang bebas. Yang bisa datang terlambat, bisa bolos. Seenaknya begitu kayaknya. Saya daftar masuk SMA 3. SMA 3 cuma jadi status cadangan. Karena memang banyak siswanya kan. SMA 1 juga baru mau masuk, di depan sekolah tertulis besar-besar, tidak menerima siswa pindahan. Nah, kebetulan di Tampa yang saya tinggal, kos-kosan, ada teman yang SMA Talaga. Maka direferensikan saya, masuk di SMA Talaga bebas. Ternyata ini bertentangan dengan apa yang disampaikan. Dari semua sekolah yang saya pernah masuk, sudah sekolah itu yang paling disiplin. Artinya saya diselamatkan. Jadi saya tersesat di jalan yang benar. Iya kan? Iya. Kalau saya masuk di sekolah dan dapat circle hoax yang benar kayak. Dapat circle bergaul orang-orang yang
di zaman itu juga sudah mulai ada kan narkoba apa Iya, semua. iya. Sudah. Alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Jadi saya diajak di sekolah yang ternyata paling disiplin. Sampai hari ini kan itu sekolah terbaik. Sampai saat ini kayak? Iya, sekolah terbaik. Ya Oh. bersyukur. Dan di situ ada guru, satu-satunya guru yang satu kampung dengan saya yang masih ada hubungan keluarga. Setiap dia masuk sekolah, yang dia lihat itu yang saya teman kelas 3 waktu itu, kelas 2 menaik kelas 3, cuma ada orang 5 orang Batamang. Kalau 5 ini ada, berarti tidak ada lagi yang terlambat. Jadi patokan kayak? Dan ibu itu alhamdulillah tidak pernah bosan, tidak pernah merasa terus-menerus walaupun dimarahi. Iya. Ya pokoknya dia tetap tidak berpikir terserah nggak mau marah apa kita. Yang penting kita petugas tetap kasih apa ngana. Iya. Asli orang Bolmut kan? Orang Mintauna. Masih hidup? Masih ada, masih. Masya Allah. Ibu guru. Ibu siapa namanya? Ibu Bata, suaminya orang sini. Oh. Orang bola kita orang. Ibu siapa kak? Ibu Bata, Ibu Mia Bata. Hmm. Itu satu-satunya guru, saya satu-satunya siswa, ada beberapa lah siswa. Tapi guru yang sekampung yang tahu tentang karakter kita kan. Ya. Alhamdulillah dia tidak pernah bosan-bosan lah. Bahkan setelah kita lulus, kaget lah. Tidak mengira kalau kita itu akan bisa berubah. Iya. Tapi itulah, saya selamat dari... Karena memang kehidupan ini ada fase-fasenya. Iya. Nah, saya kebetulan selamat lah. Dapat hoax yang bagus. Pokoknya tadi DP bahasa paling bagus itu tersesat di jalan yang benar. Akhirnya saya lulus. Iya. Setelah saya lulus ada cerita menarik juga. Saya lulus. Waktu itu kan saya rencana pulang kampung, ngobrol dengan orang tua, bilang Pak, saya orang tua, saya ini mau suka merantau lah begitu. Cuma ijazah kan masih di sekolah. Nah, sempat berbohong ke orang tua. Itu mau tebus ijazah kurang lebih sekian. Harus dibayar baru bisa dapat ijazah. Nah, saya orang tua juga ini karena mungkin pengalamannya juga dari DP anak-anak yang banyak juga yang keras kepala. Dia bilang, Pak, saya begini. Oh sudah kalau begitu nanti dengan dia mau ambil ijazah. Padahal niat saya itu lain. Kalau sudah dikasih uang ambil ijazah, saya merantau terserah kemana lah. Iya. Cari hidup. Ternyata dia ikut. Dia datang. Dia langsung yang datang ke sekolah. Saya bilang itu sekian. KP Papa ini? Iya. Sekian yang harus dibayar. Ternyata setelah dia datang, yang dibayar cuma Rp6.500. Sudah dia bawa ijazah. Teruslah di rumah keluarga di Gorontalo. Pas sampai sana kan banyak anak-anak dari Bolmut sini ya. Orang Bintauna, orang Kaidipang, orang Bolangitan yang lagi ikut, kalau sekarang apa istilahnya, SNPTB ya? SNPTN. SNPTN sama SNPTB. SBMPTN. Iya. SBMPTN. Jelas seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Iya. Kan banyak teman-teman yang lagi persiapan itu sudah daftar semua. Waktu itu kan hari Jumat sampai Gorontalo jam 11, dapat ijazah sampai di rumah saudara di Gorontalo. Ini kan banyak teman-teman. Semua so daftar, so siap ikut UMPTN. Nah, saya waktu itu setelah orang tua ambil ijazah, lihat saya punya nilai, lihat NEM, apa semua, rupanya ada kegembiraan buat dia kan. Nilainya tidak buruk-buruk amat lah. Kalaupun tidak juara, tapi nilainya lumayan lah. Akhirnya dia tertarik, dia panggil tanya, suka kuliah tidak? Saya cuma bilang kalau siap membiayai, saya mau kuliah. Langsung almarhum bilang, kebetulan bapak saya sudah meninggal kan. Ya sudah daftar saja. Saya bingung mau daftar bagaimana. Kebetulan ada ini. Teman-teman yang di rumah. Ya,
Ada yang adiknya ini yang teman saya di SMA ini. Oh, Si yang sempat adu jotos itu nggak? adiknya kan namanya Abdul Muthalib. Nah, betul Nah, betul. dia yang bantu saya daftar. Oh, Dia ambil berkas, saya ikut dengan dia boncengan dengan motor kampus. Terus dia tanya mau ambil kampus mana, jurusan jurusan apa. apa? Saya kan blank, nggak tahu apa-apa. Pokoknya terserah ente. Nggak ada mau Pagi-pagi, daftar, Jo. nggak ada mau daftar di mana terserah ngana. Kalau boleh, Hmm. ikut di mana ngana daftar, di situ kita daftar. Ya. Karena bilang begitu pesannya. Sudah dia daftar, bayar ini semua loket, isi formulir, keluar kartu. Pas hari Senin mau tes, Hmm. saya lihat ini kartu saya warna putih. Dia warna pink kalau tidak salah waktu itu. Mhm. Kartu ujian Mhm. dulu kan namanya UMPTN. Mhm. Ya. Lip kok ini beda orang buat kartu. Kayak pewarna beda ini. Iya. Sementara kan kita minta sama dengan dia. Ambil yang kampus sama-sama terserah mau di mana. Jurusan. Jurusannya juga terserah ikut Iya, dia. iya, iya. Ternyata dia menghindar dari nanti ketahuan kan bapaknya suruh dia kuliah di Gorontalo. Tapi dia pilihnya di Unsrat Manado. Dia bilang sama saya waktu itu alasan, oh saya ambil IPC, dulu kan ada istilah ilmu pengetahuan campuran. Bisa ambil ilmu sosial, bisa ambil pilihan keduanya ilmu eksat. Dia bilang dia itu. Saya percaya saja kan, tes. Setelah selesai tes, pulang. Selang 3 minggu apa 2 minggu ada pengumuman. Dulu pengumuman UMPTN itu lewat Manado Pos. Oh, Manado Pos. Saya lagi tidur, ada sepupu datang bawa koran. Ngana lulus. Saya lihat lulus. Oh, Gorontalo, alhamdulillah. Terus saya cek ke bawah. Abdul Muthalib Posangi, lulus Unsrat. Saya bilang, ini orang dia Beda kampus ternyata. saya bilang, saya tanya alasannya kenapa? Alasannya tadi bapaknya tidak suka di Manado, sementara dia sukanya di Manado. Nah, supaya kita tidak akan ngomong ke bapak, jadi dia bilang dia sama-sama ambil di Gorontalo. Iya, sama jurusan, sama kampus. Iya, ternyata kan dia berbohong. Itu udah boleh dicontoh itu. Itu udah boleh dicontoh. Tapi dia tahu Pak, dan kalau dia nonton podcast ini pasti dia tertawa juga. Karena kalau saya ikut dia juga saya nggak bisa pastikan di sana apa bisa lanjut kuliahnya atau bisa bagus kuliahnya. Jadi tadi lagi-lagi saya tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Dan itu saya syukuri. Makanya saya harus terima kasih sama Unip. Ulip. Unip ini yang drive pendaftaran sampai. Siap. Terima kasih Kak Ulip. Akhirnya Carter jadi orang yang. Nah, setelah masuk kan yang namanya usia remaja mau masuk dewasa ini kan berusaha mengeksplor kira-kira cocoknya saya ini jadi apalah. Saya juga merasa terus-menerus bikin masalah, bikin malu orang tua, sekali-sekali yang baik lah. Nah, saya cobalah untuk coba manfaatkan kesempatan ini untuk beralih ke jalan yang lebih baik ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saya wisuda itu wisudawan terbaik. Wih. Keren. Dan itu pasti orang-orang tidak menyangka. Dari adu jotos, orang-orang tidak menyangka. Jadi saya merasakan juara itu nanti SMA. Alhamdulillah S1 saya masuk wisudawan terbaik. Dulu kalau di kampus itu 10 terbaik itu kan tempatnya sendiri. Iya. Itu nomor urutnya 1 sampai 10 berdasarkan ranking indeks prestasinya, IP-nya. Setelah itu baru per fakultas.
Nah, alhamdulillah saya masuk di situ. Saya orang tua termasuk terharu Wow, juga. wow, 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 wow. Dari Kak Arthur yang suka jahil dulu ya, waktu SD. Sangat. Kalau belajar sangat. Makanya saya juga minta maaf dan berterima kasih Iya, lah iya, kepada iya. orang-orang yang sudah berusaha ikut membentuk CP karakter, Iya, iya. motivasi. Kan paling tidak itu jadi motivasi buat Iya, siap, siap, kita siap. orang. Kira-kira begitu. Siap, siap. Masya Allah sekali. Nah, Kak, ngomong-ngomong ini 50 menit orang durasi. So 1 jam lebih ini kayaknya. Memang kalau mau suka cerita panjang karena maaf sih. Nanti insya Allah Bos Zombie Podcast mau ulang. Ada ini keduanya. Ada. Iya, sesi kedua lah ya. Iya, boleh. Nah, Kak, ini nggak usah Kak mau jawab boleh, kayaknya mau jawab boleh. Randi cuma dengar Kak itu sempat ada, ya kan sekarang lagi booming-boomingnya pilkada. Iya. Booming-boomingnya pilkada. Nah, ada itu poster Kak Arthur datang Solang dengan si ini, si itu. Player. Iya. Menurut pendapat Kak Arthur lah ya tentang poster itu. Mau dijawab silakan atau enggak juga? Saya perlu klarifikasi ini. Iya. Status sebagai ASN ya. Iya. Jadi saya kira itu terjadi secara alamiah saja kan. Iya. Ya saya nggak tahu apa pertimbangan publik untuk. Itu kan publik yang bikin, bukan Kak Arthur. Saya kan. Dan saya juga mengapresiasi itu. Artinya ada hal-hal yang menarik mungkin menurut mereka dan cenderung mempublish. Saya menjadi salah satu kontestasi nanti di salah satu public figure yang bisa membawa. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Iya, itu. Yang jelas sampai dengan saat ini itu sebetulnya terjadi dengan sendirinya. Iya, siap. Ya kalau namanya masyarakat berkeinginan kan. Iya. Bukan berarti saya ini menghindar atau tidak akan mengatakan saya tidak ada keinginan, tidak. Tetapi kalau itu sudah diguncingkan, didiskusikan oleh kelompok-kelompok sosial di masyarakat, ya mungkin mereka punya persepsi sendiri tentang saya. Pemikiran sendiri. Dan saya terima kasih. Iya. Dan tidak gampang soalnya jadi public figure seperti maksudnya walaupun tidak dari orang Pediri, tapi Masya Allah sekali. Maksudnya sebegitunya pemikiran masyarakat tentang Kak Arthur ya. Itulah karena yang menilai diri kita jangan kita sendiri dong, orang lain yang menilai biar subjektif. Kemudian kan persepsi publik ini beragam, dan publik juga ini kan tahu daerah kita ini cocoknya dibawa kemana. Ya mungkin mereka coba mengait-ngaitkan dengan kemudian background saya juga. Saya kan banyak aktif juga di organisasi. Ya mungkin pertimbangan logis lah yang mereka ambil untuk biar saja itu kan alamiah. Opini masyarakat kayak. Saya bukan orang partai kan. Nah, Kak, yang jadi ada adat di Mosombia Podcast. Oh iya, adat lagi. Kebiasaan lebih tepatnya. Jadi kebiasaan di Mosombia Podcast itu Randi selalu tanya, jadi kan dari Mintauna, mohon maaf. Nah, jadi kalau kebiasaan dari Mosombia Podcast itu Randi selalu bertanya, kalau Kak dari Bolangitang mungkin Randi tanya satu kata bahasa Bolangitang. Nah, kalau misalnya Kak dari Kaidipang satu kata bahasa Kaidipang. Jadi satu kata tapi dia punya bahasa dari daerah narasumber seperti Kak Arthur kan dari Mintauna. Jadi satu kata bahasa Bintang. Pokoknya saya ambil kosakata apa saja. Iya, terserah, bebas. Tidak ada tuntutan harus gimana. Terus kata ini berkaitan nanti dengan kira-kira pesan-pesan sosial atau apa? Bebas. Kalau saya ambil kata, ada kata yang cenderung di sana sudah tidak digunakan ya dari bahasa Bintauna, yaitu para-paralo. Para-paralo. Nah, itu sebenarnya kata lain dari ucapan terima kasih. Oh iya. Sekarang kan orang bahasa Bintauna itu yang bahasa itu bahasa aslinya. Saya
sempat tanya ke orang-orang tua di sana, ucapan terima kasih. Sepertinya kan kalau yang digunakan sekarang itu kan ucapan terima kasihnya itu terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih ini kan hampir bisa dipastikan ini kan cuma serapan, toh? Serapan dari bahasa Melayu. Iya, iya. Nah, saya coba telusuri, ternyata ada kata itu, ucapan terima kasih itu para-para loh. Itu memang Bintauna punya, Kak? Iya. Dan sekarang kan kadang orang dengar itu. Randi baru ini. Iya. Nah, saya tertarik angkat kata itu karena saya sendiri waktu itu penasaran berkaitan dengan apa namanya perilaku dan kebiasaan orang di suatu daerah itu. Ada kecenderungan tidak ada kata bahasa daerahnya terima kasih. Saya tanya kalau bahasa Bolangitan terima kasih apa ya? Kalau bahasa Bolangitan kalau tidak salah syukur mohuo-huo. Iya, itu serapan. Bersyukur kan dari bahasa Arab. Iya. Maka itu akan menentukan betapa beradabnya peradaban torang di Bintauna zaman itu. So tahu berterima kasih. Yang bikin bahaya ini kalau orang-orang so tidak tahu berterima kasih. Maka saya tertarik kata Iya. Apa namanya, Kak? para-paralo. Para-paralo. Nah, Kak, mungkin ada beberapa pesan dari Pak Arthur Datung Solang untuk masyarakat, khususnya pemuda ya, yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Kak. Silahkan. Iya, kalau untuk ya pesan ini sebetulnya gimana ya? Jangan sampai saya berpesan, saya sendiri juga belum bisa. Iya. Sebagus yang ada di pemikiran publik. Tapi paling tidak, saya kembali ke tadi bahwa ini era loncatan perubahan yang sangat cepat, dahsyat. Saya kira termasuk generasi-generasi muda ya, anak-anak level-level SMP, SMA, itu sudah mulai harus bisa memilih dan memilah tujuan hidupnya. Kecenderungan dan potensi yang ada pada diri dia itu. Kita tidak bisa mengetahui lagi perubahan 5-10 tahun ke depan akan jadi seperti apa. Maka generasi ini yang benar-benar generasi yang siap. Ada kecenderungan hari ini di level kalangan milenial dan Gen Z, ada kecenderungan itu. Kalau dari segi kemampuan dan lain-lain, saya sendiri mengamati memang generasi ini generasi yang paling hebat. Mereka cukup luar biasa lah. Tetapi secara psikologis ada dampak juga yang dilahirkan dari generasi yang cepat ini. Itu secara psikologi dia gampang, kalau dia stres itu mengendalikan diri untuk stres itu agak sulit. Maka jangan heran banyak angka bunuh diri itu di umur-umur ini. Lebih tinggi kan? Iya. Jadi apa istilahnya? Harus tanya ke orang psikologi, kenapa bisa jadi begitu? Mereka mudah down, mereka mudah sekali ketika kecewa itu, mereka mudah sekali jatuh. Kalau di zaman kita kan biar jadi apa, tetap itu di generasi ini yang harus diwaspadai. Maka betul-betul dipertimbangkan semua lingkungan pergaulannya, bahan belajarnya, aktivitasnya harus dipertimbangkan. Saya kira mungkin itu pesan saya buat generasi-generasi yang baru mulai masuk ke dunia nyata. Dunia nyata ini kan dunia di mana dia bisa mengaplikasikan kemampuannya, ilmunya di masyarakat. Saya kira mungkin itu Adinda Randi. Dan harus tahu berterima kasih. Para lo. Iya, para. Iya. Nah, Kak, yang paling terakhir sebelum itu, dan saya yakin saya sebut para ini banyak orang Bintauna yang baru tahu. Oh, seperti itu, Kak? Banyak yang sudah tidak tahu. Wow. Jadi ini kenapa saya dapat? Apalagi orang di sini, Kak?
Ya, kalau kita kan memang beda bahasa ya. Iya, ya, beda bahasa, beda bahasa. Yang di sana saja, yang di Bintona saja, saya lihat banyak yang tidak tahu. Tapi ini kok menariknya waktu itu ada seminar bahasa di sana yang dibuat oleh teman-teman ISC, Inomasa Studi Club, R1CS lah, mereka ini kan termasuk generasi yang hebat-hebat. Kebetulan ada tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dalam pemahamannya tentang bahasa. Nah, saya bertanya langsung. Saya bertanya langsung tentang kata ini. Dan sejak itu saya menggunakan terus-menerus kata ini, jangan sampai lupa. Karena ini produk peradaban orang Bintauna. Wow, sangat luar biasa, Kak. Nah, Kak, yang paling terakhir di Mosombia Podcast itu ada yang ada tertulis pakai P. Bantal sebentar, Kak. Mari Jokwa Bacerita. Iya. Nah, jadi Kak Arthur cuma bilang langsung di kamera, panggil kayak bajak, Pak. Masyarakat, khususnya Bolamong Utara, bahwa mari Jokwa orang bercerita. Iya. Brandingnya ini ya. Iya. Tagline-nya Mosombia Podcast. Tagline. Iya. Mari Jokwa orang bercerita. Iya. Saya mungkin ingin menyampaikan bahwa pesan yang bisa diambil dari Mari Jokwa orang bercerita jadi begini. Untuk masyarakat, kan budaya diskusi ini menurut saya bagus untuk dikembangkan. Jadi memperkaya hasanah berpikir itu, lalu literasi dan lain-lain, kemudian berdiskusi. Maka saya mengajak tonton terus Mosombia Podcast. Mosombia Podcast dengan tema Mari Jokwa orang bercerita. Mari Jokwa orang bercerita. Orang bercerita jangan kasih sama dengan Carlota ya. Beda tuh. Beda. Carlota cenderung menggunjingkan sesuatu. Banyak kalau hoax juga tuh. Bahasa spiritualnya mungkin giba. Iya. Betul. Giba itu walaupun betul selain fitnah ya, hoax, walaupun betul tetap berdosa. Tapi kalau nonton di podcast Mosombia, insya Allah pengetahuan yang kita dapat. Insya Allah, amin. Dan bisa digali juga semua potensi orang yang selama ini belum nampak. Iya. Kan butuh media untuk. Siap. Makanya Randi selalu untuk narasumber, mari Jot orang ajak bercerita. Ya. Makanya Randi tulis, mari Jokwa bercerita. Keren. Kita nggak terlalu perhatikan tadi. Cuma ini Mosombia Mosombia Podcast. Tagline-nya Mari Jokwa orang bercerita. Apapun masalahnya, ayo kita carikan solusinya kan. Iya. Saya tahu kamari ada orang-orang jenius di mana yang kebetulan terundang sini dan dia bisa ungkapkan betul. apa yang ada di pikiran dia, terutama tentang Bolaang Mongondo Utara. Sama dengan tadi kan, kalau misalnya tidak undang ke Arthur, mungkin Randi tidak tahu itu para loh. Iya, betul. Karena Randi tanya, tak pikir pak kita itu apa kata di sana yang nyaris ini bisa punah juga. Iya. Tapi sebenarnya kan makna filosofisnya tinggi. Iya. Sebab kehidupan seseorang itu ya harus tahu berterima kasih. Siap. Mungkin cukup sekian guys buat video kali ini, dan video kali ini Torang ada di durasi 1 jam lebih kan. Aduh, luar biasa ini rada parasa kan. Nah, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Nanti tonton terus Mosombia Podcast. Nanti insya Allah Mosombia Podcast akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang sangat luar biasa lagi insya Allah. Dan insya Allah Kak Arthur juga insya Allah Randi mau undang ulang. Tapi torang bahas yang lain, Kak. Oke, boleh. Insya Allah, baguslah. Terima kasih, Kak Arthur Datuk Solang. Saya juga terima kasih banyak sudah diajak ke sini, sekedar berbincang-bincang. Insya Allah, Amin. Terima kasih, Kak. Untuk waktunya yang 1 jam lebih. 1 jam lebih. Terima kasih untuk masyarakat Bolamong Utara yang nonton ini video sampai di waktu 1 jam ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian buat video kali ini. Kak Arthur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, silakan kopi. Bagus ini kopi.